Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Faman tabi'ahum bi ihsani illa yaumiddin. Amma ba'du, wa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah. Faqad faza muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. In yamsaskum qarhun faqad massakum qarhun misluhu wa tilka ayyamun nudawiluha bainan nasi wal ya'lamallahu alladhina amanu wa yatakhidha minkum suhada wallahu la yuhibbul dhalimin wal yamhaqallahu alladhina amanu wa yamhaqqal kafirin am hasibtum an tadkhulul jannata walamma yalamil lazina jahadu minkum wa yalamah sabirin walaqad kuntum tamannawna mauta min qabli an talqahu faqad ra'aytumuhu wa antum tanzurun. Ma'asyiral mu'minin rahimakumullah. Hari ini
Di dunia banyak kematian merebak akibat epidemi COVID-19. Lebih dari 7 juta angkatan kerja terkena PHK dan dirumahkan. Angka kemiskinan mencapai hampir 27 juta jiwa. Perceraian, pengangguran meningkat, orang-orang sulit mencari kerja. Politik di banyak wilayah di muka bumi mulai memanas. Banyak cerita-cerita lalu beredar di media. Deretan istri yang antre di pengadilan agama untuk mengajukan cerai, atau anak remaja bahkan anak-anak kecil yang terpaksa berjualan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya di tengah dunia pendidikan yang tidak menentu. Kelaparan yang tidak terekspos baru terekspos manakala kematian menghampiri sang lapar yang perutnya berhari-hari hanya diisi air. Tapi itu hanya beberapa cerita di balik jutaan cerita, bahkan mungkin miliaran cerita dari para pencari kerja di dunia yang saat ini nestapa karena resesi. Walanabluwanakum bisai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsi minal amwali wal anfu wathamarati wa basyir sabirin. Dalam surat Al-Baqarah ayat 155 disebutkan bahwa dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Alladzina idza asabatu musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Hanya kepada Engkaulah ya Allah kami kembali. Kita alhamdulillah masih bisa bekerja di perusahaan ini, masih bisa memenuhi kebutuhan hidup kita dan keluarga. Wa bi ayyi ala'i rabbikum tukaziban, maka nikmat Tuhan manakah yang kita dustakan? Kerjaan, kesehatan, makanan, minuman, tempat bernaung, adanya keluarga, kerabat, teman yang selalu peduli, bahkan nafas itu sendiri akan terasa teramat sangat berharga di saat orang-orang lain berjuang di bangsal-bangsal rumah sakit, menghirup udara dari tabung-tabung oksigen yang harganya semalam bisa jutaan rupiah. Dan yang lebih utama lagi adalah nikmat berislam dan nikmat iman yang insya Allah adalah nikmat tertinggi. Semoga Allah Subhanahu wa taala memelihara keimanan kita, akan membawa kembali kepadanya pada surga yang kita rindukan selama di dunia. Sungguh Allah Subhanahu wa taala tidak pernah memberikan cobaan melebihi kadar kemampuan manusia itu sendiri. Kekayaan bukanlah kemuliaan, kemiskinan bukanlah kehinaan. Itu semua ujian. Siapa yang bersyukur pasti mulia, yang sabar pasti berjaya. Kemuliaan ada dalam ketakwaan. Barang siapa merasa kekayaan itu kemuliaan dan kemiskinan itu kehinaan, berarti orang itu rusak imannya. Sebagian orang menganggap bahwa kejayaan itu identik dengan kesuksesan atau kemenangan yang sifatnya materialistis. Menurut kelompok ini, ciri kesuksesan seorang terlihat secara kasat mata dengan banyak dan besarnya harta yang dimiliki orang yang sukses tersebut. Orang yang berpikir seperti ini biasanya juga memotivasi anak cucunya dengan kesuksesan yang sifatnya kebendaan. Berdasarkan pandangan ini, mereka menganggap uang dan harta adalah segalanya, karena dengan uang segalanya dapat diperoleh. Sebaliknya, masih menurut pendapat kelompok di atas, orang yang tak mampu mengumpulkan uang dan harta yang menumpuk berarti ia gagal dalam hidup. Itulah kehancuran, itulah menurut mereka. Namun pandangan yang lazim disebut dengan teori materialistik ini belakang hari ternyata banyak melahirkan masalah, karena nyatanya tidak semua hal dapat dibeli dengan uang. Contohnya antara lain adalah kebahagiaan dan ketenangan hidup. Celakanya lagi justru seperti inilah pendapat sebagian besar orang-orang yang merasa dirinya orang modern. Mereka bahkan secara sembrono telah menilai Tuhannya dengan pandangan yang salah. Di dalam surat Al-Fajr ayat 15-16 disebutkan, wa ma'al insanu ittalahu rabbuhu wa akramahu wa na'ahmu wa yaqulu rabbi akramin.
Adapun manusia apabila Tuhannya mengujinya dan lalu dimelakannya dan diberinya kesenangan, maka dia berkata, Tuhanku telah memuliakanku. Namun bila Tuhannya mengujinya lalu membatasi rezekinya, maka dia berkata, Tuhanku menghinakanku. Jadi Allah sudah menceritakan hal ini dalam surat Al-Fajr. Mereka mengira bahwa uang, harta, kekuasaan, dan kesenangan hidup itu adalah pertanda bahwa Tuhannya mencintainya, memuliakannya, serta melebihkannya dari yang lain. Sebaliknya ketika usaha mereka tidak berhasil mengeruk hasil yang melimpah, berarti Tuhan telah meninggalkannya. Bagi mereka kemiskinan dan kesusahan adalah hinaan. Betulkah pendapat tersebut menurut Islam? Islam tidak pernah mengajarkan hal ini. Uang, harta, kekuasaan, dan kesusahan hanyalah cobaan hidup. Begitu pula kemiskinan, kekurangan, dan kesusahan hidup. Karena hak meluaskan dan menyempitkan rezeki adalah semata miliknya. Awalam yara anna Allah yabsutu rizqa liman yasha'u wa yaqdiru inna fi dzalika laayatil liqaumin yu'minun. Dan apakah mereka tidak memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah melampahkan rezeki bagi siapa yang dikehendakinya, dan Dia pula yang menyempitkan rezeki itu. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang beriman. Firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 37. Dan masa kejayaan dan kehancuran itu kami pergilirkan di antara manusia, agar mereka mendapatkan pelajaran, dan supaya Allah membedakan orang-orang yang beriman dengan orang-orang yang kafir, dan supaya sebagian kamu dijadikannya gugur sebagai syuhada, dan Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim, dan agar Allah membersihkan orang-orang yang beriman dari dosa mereka dan membinasakan orang-orang yang kafir. Dari ayat di atas paling tidak ada 6 alasan yang dapat ditarik mengapa Sang Khalik memperhidupkan manusia pada masa kejayaan dan kehancurannya. Namun sebelum kita memulai membahas hal tersebut, ada baiknya kita samakan dahulu persepsi kita tentang apa itu kejayaan. 6 alasan mengapa Allah mempergilirkan kejayaan dan kejatuhan yang dimaksud ayat tersebut adalah: yang pertama, agar manusia dapat merasakan kemenangan di samping kekalahan. Yang kedua, agar supaya Allah dapat membedakan mana orang-orang yang beriman dan mana yang kafir. Yang ketiga, agar orang yang beriman mendapatkan kesempatan untuk membuktikan ketawaannya, antara lain yaitu dengan gugur sebagai syuhada. Yang keempat, agar manusia mengerti bahwa Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat zalim. Yang kelima, cara Allah membersihkan dosa-dosa orang-orang yang gugur sebagai syuhada. Yang keenam, sebagai jalan untuk membinasakan orang-orang yang kafir. Mulai ayat di atas dapat pula disimpulkan bahwa perputaran antara kejayaan dan kejatuhan yang diterapkan olehnya itu tidak hanya berlaku bagi kaum materialistis saja, namun juga berlaku bagi semua lapisan masyarakat dan juga dalam keadaan terang. Perusahaan kita sudah berganti nama berapa kali dan mungkin nanti akan berganti lagi. Itu mungkin yang sedikit fakta kenapa ada pergiliran tersebut. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga padahal belum nyata bagi Allah orang-orang yang berjihad di antaramu dan belum nyata orang-orang yang sabar? Sungguhnya kamu mengharapkan mati syahid sebelum kamu menghadapinya. Sungguh kamu telah melihatnya dan kamu menyaksikannya. Ali Imran ayat 142-143. Bagaimana kita menghadapi itu semua? Solusi atas semua permasalahan Allah dalam Al-Quran. Di dalam surat Al-Ankabut ayat 17, kita diperintahkan setelah sholat untuk menyebar mencari rezeki. Di dalam surat Al-Jumu'ah ayat 10, Al-Isra ayat 12, An-Nahl ayat 14, atau Al-Qasas ayat 73, Allah menjadikan malam untuk istirahat dan siang untuk mencari rezeki. Di dalam surat Adz-Dzariyat ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidak ciptakan manusia dan jin kecuali hanya untuk beribadah kepada penciptanya, kepada Allah. Seorang muslim bekerja dengan 4 prinsip. Talaba adunya halalan, bekerja secara halal. Yang kedua, ta'afafun an masalah, bekerja supaya tidak menjadi beban hidup negara atau orang lain. Yang ketiga, sayan ala iyali, mencukupi kebutuhan keluarga, hukum yang fardu ain.
ta'tufan ala jarihi. Ada kewajiban moral meringankan beban warga yang kurang mampu. Bekerja dalam konsep Islam dilandasi iman dan kesolehan untuk menggarap dunia secara giat dan mengerahkannya kepada yang lebih baik dengan tujuan memuliakan pribadi, menunaikan jiwa sosial dan sebagai manifestasi pengabdian kepada Sang Khalik. Karenanya bekerja mempunyai nilai ibadah yang sangat luhur, sehingga bekerja sewajarnya dan dilakukan optimal, seolah-olah besok adalah hari kematian kita. Amaluna amalukum, hasil tidak pernah mengkhianati usaha. Setiap pahala kembali kepada amal pelakunya. Ingatlah bahwa mukmin yang lebih kuat adalah lebih baik dan lebih disukai daripada muslim yang lemah, meskipun pada keduanya ada kebaikan. Yang dituntut dari Sang Khalik hanyalah pengakuan dari makhluk ciptaannya bahwa Dialah Tuhan, Sang Pemilik kehidupan. Pengakuan ini harus pula dibarengi dengan ketakwaan, ikhtiar, sabar dalam menghadapi musibah, dan bersyukur ketika mendapatkan kesenangan. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qouli hadza. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi kama amat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pribadi mutmainnah, Allah tujuannya, Rasulullah teladannya. Dunia ini pun menjadi surga sebelum surga sebenarnya. Bumi menjadi masjid baginya, rumah, kantor, hotel sekalipun menjadi mushola baginya. Tempat ia berpijak, kamar tidur menjadi hamparan sajadah. Kalau ia bicara, setiap perkataannya penuh dengan hikmah kebijaksanaan. Kalau ia diam, ia berzikir, nafasnya tasbih, matanya penuh rahmat Allah, penuh kasih sayang kepada sesama. Telinganya terjaga, pikirannya baik sangka, tidak sinis, tidak pesimis, dan tidak suka memvonis. Hatinya subhanallah, diam-diam berdoa, doanya diam-diam mendoakan sesamanya. Tangannya bersedekah, kakinya berjuang untuk keluarganya, untuk perusahaannya tempat mencari rezeki, untuk Tuhannya. Ia tidak mau melangkah sia-sia, selalu diusahakan berada di jalan kebaikan. Kekuatannya silaturahim, kerinduannya tegak hukum dan keadilan Allah. Kalau memang kebenaran tujuannya, maka sabar dan kasih sayang strateginya. Asmamanina, cita-citanya tertinggi, teragung, mati di jalan Allah. Dan sungguh menarik, kesibukan pribadi mutmainnah, dia hanya tertarik memperbaiki dirinya, tidak mencari kekurangan apalagi aib orang lain. Semoga kita semua mendapatkan hidayah, basirah, dan maghfirah. Ya ayuhan nafsul mutmainnah, irji ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati puas lagi diridhoinya. Jadikanlah jiwa kita menjadi jiwa-jiwa yang telah siap menerima cahaya kebenaran ilahi. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua dan keluarga kita serta perusahaan ini diberikan keberkahan, kehidupan yang baik di dunia dan kehidupan yang baik di akhirat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ya qadiyal hajat. Wahai zat yang menciptakan kami dalam bentuk sempurna dari komponen-komponen detail seukuran atom yang sempurna,
dengan proses teramat sangat presisi dari yang hanya sel tunggal menjadi segumpal daging terkonstruksi tulang, mengisinya dengan mesin-mesin super hebat, jantung untuk memompa darah, paru-paru yang mengalirkan oksigen yang membantu darah mengalir, sistem pencernaan yang berubah asupan makanan menjadi darah, dan sel-sel yang bermanfaat bagi tubuh. Menghiasinya dengan organ yang sangat bermanfaat bagi kami, mata, hidung, telinga, kulit, untuk mengenali bumi tempat kami hidup, menjadi khalifah di muka bumi, dan mengkoneksikan semuanya dengan sistem saraf, dengan otak sebagai server dan data center terbaik yang pernah ada. Sungguh tiada cacat dalam proses itu. Sungguh kami tiada daya upaya apapun untuk hidup. Semuanya hanya karena ridho dan perkenan-Mu ya Allah, Pencipta yang paling baik. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kemuliaan kepada kedua orang tua kami, sebagaimana mereka telah memuliakan hidup kami, sehingga kami seperti sekarang. Rabbi gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau telah memberikan cobaan, tapi Engkau memberikan cobaan sesuai dengan kadar kemampuan kami. Maka berilah kami petunjuk dan tuntunan dari-Mu, sehingga kami bisa menyelesaikan cobaan itu. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Amanahilah kami dan berkahilah kami ya Allah dengan putra-putri yang soleh solehah, sebagai mana Engkau telah amanatkan kepada putra-putri yang solehah di masa-masa yang lalu, yang bermanfaat bagi agama, negara dan bangsa. Rabbi habli minas sholihin. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus salata faj'al afidatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Ya Allah, ya Tuhan kami, amanahilah kami dan berkahilah kami dengan rizki yang halal lagi thayyib, yang bermanfaat bagi kami dan keluarga kami. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma ya Ghani ya Hamid, ya Mu'in ya Mu'in, ya Rahim ya Wadud, ya Fa'alu liman anini bihalalika an haramika ya amat sibak. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kehidupan kami kehidupan yang baik, baik di dunia maupun di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kematian kami kematian yang husnul khatimah, kembali kepada Engkau ya Allah, hanya kepada Engkau. Pertemukanlah keluarga kami dengan keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga mutlak. Allahumma inni as'aluka Allahumma inna nas'aluka nafsan mutmainnah. Allahumma inna nas'aluka nafsan mutmainnah. Allahumma inna nas'aluka nafsan mutmainnah. Ya Allah, ya Tuhan kami, hanya kepada Engkau lah kami menyembah dan yang kepada Engkau lah kami memohon pertolongan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwata illa billahil azim. Terima kasih atas nikmat yang telah Engkau berikan ya Allah. Wa sallallahu khairin khalqi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.